Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Abiasa dari kelas PTIK semester 2 kelas B. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai diksi di dalam matkul bahasa Indonesia. Langsung saja ke apa itu diksi. Diksi merupakan pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Diksi juga berarti kemampuan memilih kata dengan cermat sehingga dapat membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna gagasan yang ingin disampaikan. Kemampuan menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi, nilai, rasa. Diksi sangat menentukan gaya bahasa. Gaya bahasa ditentukan oleh ketepatan atau kesesuaian pilihan kata, kalimat, paragraf, atau wacana menjadi efektif jika diungkapkan dengan gaya bahasa yang tepat. Gaya bahasa mempengaruhi terbentuknya suasana, kejujuran, kesopanan, dan hal lainnya. Pemakaian diksi yang baik akan membantu pembicara dan pendengar dalam menyelesaikan masalah. Begitu pula sebaliknya, gagasan atau ide akan sulit diterima jika diksi yang digunakan salah sasaran atau tidak sesuai konteks pembicara dan pendengar. Jadi diksi ini merupakan pilihan kata ya, berbeda dengan majas. Majas kan kalau bisa dibilang juga atau perumpamaan gitu. Majas walaupun sama-sama gaya bahasa, tapi diksi ini lebih ke pemilihan katanya. Majas juga termasuk dalam pembuatan satu gagasan ide atau penentuan satu cerita novel, pasti ada majas, tapi berbeda dengan diksi. Tadi sudah disebut karena diksi itu kan pilihan kata. Next, di fungsi diksi yang pertama, membantu pembaca memahami pesan suatu karya. Pemilihan diksi yang tepat dalam penulisan karya sastra bisa membuat orang yang membaca lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan oleh penulis atau pengarang melalui hasil tulisannya. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Yang ketiga, bentuk ekspresi. Yang keempat, hiburan. Dari segi fungsinya berarti kan sudah bersesuaian dengan tadi yang disebutkan, bahwasanya diksi ini membantu memahami, membantu si pembaca agar bisa tahu apa makna yang ingin disampaikan oleh si penulis maupun si pendengar. Ya, karena kan dalam bahasa Indonesia sendiri ada kata atau kalimat yang sudah dikukuhkan dalam KBBI. Ada juga yang artinya itu bisa tergantung konteks pembicaraannya, arahnya kemana. Maka dari itu diksi ada seperti itu kan. Fungsi sederhananya seperti itu untuk diksi. Jadi kalau kita berbicara bulan kan bisa berarti bulan waktu, bulan Januari, Februari, Maret, atau juga bulan arti yang sesungguhnya, bulan satelit, data satelit bumi, bulan lah gitu. Lalu ada macam-macam diksi. Diksi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan makna, yang kedua berdasarkan leksika. Kita bahas mengenai diksi yang berdasarkan makna terlebih dahulu. Ada denotatif dan konotatif. Jenis diksi yang pertama itu denotatif. Berdasarkan makna adalah yang berdasarkan makna itu denotatif adalah diksi dengan makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Dalam kata lain, makna denotatif adalah makna objektif tanpa membawa perasaan tertentu atau murni. Jadi sederhananya makna yang sebenarnya gitu denotatif itu seperti itu. Sebagai contoh sebagai contoh nih, kaca itu jatuh dan hancur berkeping-keping. Kan ya udah gitu, nggak ada kata atau makna tersembunyi atau kata konteks yang sesuai dengan kalimat tersebut.
contoh lain, padi di sawah Bu Yusda masih hijau. Berarti kan ya udah, apa yang harus diperdebatkan gitu, tidak ada kan. Berarti kan itu menandakan bahwasannya masih hijau itu kan masih muda. Satu lagi mungkin, adik kecilku sangat suka menggigit jari. Ya udah, menggigit jari gitu. Oh ya udah, berarti jarinya digigit. Karena kan untuk makna denotatif kan makna yang sebenarnya ya, menggigit jari kan memasukkan jari ke mulut dan digigit. Udah, itu aja sih, tidak ada konteks atau hal tertentu. Nah, berbeda dengan diksi konotatif. Diksi ini, konotatif ini berdasarkan makna konotatif atau kalimat yang memiliki arti bukan yang sebenarnya atau kiasan lah. Makna konotatif juga bisa diartikan sebagai makna kias yang berkaitan dengan nilai rasa. Sebagai contoh, Padlan tak ingin sombong meski berada di kursi empuk di kantornya. Pertama, kursi empuk di sini artinya itu bisa menjadi, kalau makna sebenarnya kan kursinya berarti empuk. Makna konotatifnya berarti jabatan yang bagus, kursi empuk itu. Kan ada, ya tergantung konteksnya gitu loh. Itulah gunanya diksi, terutama di bagian konotatif. Terus ada lagi, mukhlis hidup sebatang kara. Sebatang kara berarti kan sendirian, tidak mungkin mukhlis hidup sebatang kara. Berarti kan mukhlis hidup seperti pohon, bukan kan. Itu makna kiasnya itu hidup sendiri gitu loh. Ada makna kiasnya, makna yang tidak sebenarnya gitu. Next aja ya, kita next ke diksi berdasarkan leksika. Yang pertama ada sinonim, dan yang kedua ada sinonim. Satu sinonim itu kan persamaan kata ya, yang memiliki dua kalimat atau yang memiliki sama-sama makna gitu loh. Seperti contohnya yang simple, laris itu kan sama aja, sama dengan laku. Ada senang kan sama aja dengan bahagia gitu. Ada pintar sama saja dengan pandai. Ada berbohong sama dengan dusta. Itulah contoh sinonim. Masih banyak kok contoh sinonim, yang penting kan arti dan maknanya itu sama. Next di antonim. Sinonim dan antonim itu sebenarnya kayak berhubungan lah. Karena kan sinonim ini maknanya sama. Yang kedua, antonim ini maknanya berlawanan. Contohnya besar berlawanan dengan kecil. Kecil, banyak antonimnya sedikit. Bersih antonimnya kotor. Seperti itu, dan yang lain sebagainya lah. Banyak banget, banyak sekali. Next ada homonim. Homonim merupakan pemilihan diksi yang memiliki pelafalan dan ejaan sama tetapi artinya berbeda satu sama lain. Homonim contohnya itu, sebentar, bulan yang tadi. Bulan malam ini menandakan pertengahan bulan. Bingung loh pasti, karena kan dalam homonim ini kata bulan ini yang menjadi kata homonimnya, karena memiliki memiliki pelafalan dan ejaan sama tetapi artinya berbeda satu sama lain. Karena kan bulan sudah dijelaskan tadi bisa menjadi bulan yang di satelit di atas dan juga bulan waktu, Januari, Februari, Maret, seperti itulah. Terus ada misal, Sokid bisa mengerjakan soal bahasa Inggris dengan mudah. Bisa ular kobra itu sangat mematikan jika terkena Sokid. Bisa ini menjadi kata homonimnya. Karena kan tadi pelafalan dan ejaannya sama, tapi
artinya berbeda satu sama lain, karena bisa di kalimat Sokid bisa mengerjakan bahasa Inggris itu berarti bisa sama dengan mampu atau dapat. Berbeda dengan bisa ular kobra itu sangat mematikan jika Sokid digigit olehnya. Bisa itu kan bisa ular gitu, bisa zat racun seperti itu. Sebenarnya masih banyak sih untuk homonim ini. Sebagai contoh rapat ini kan bisa menjadi padat, tidak renggang atau tidak renggang lah rapat gitu, atau juga rapat yang memiliki arti kegiatan berdiskusi. Selanjutnya ada homofon, adalah pemilihan diksi yang memiliki ejaan dan makna berbeda tetapi pelafalannya itu sama. Sebenarnya ini berbanding terbalik sama yang tadi gak sih, homofon. Contohnya itu bank, simpelnya bank, BANK dengan BANG. Bank BANK itu kan tempat menyimpan uang, itu bank BRI, bank BJB. Kalau bank BANG itu kan untuk sebutan nama orang gitu, Bang Kori, Bang Jamal, buat nama orang lah, abang lah gitu. Terus ada tank ini kan bisa menjadi kendaraan perang, dan ada juga tang, alat perkakas gitu. Terus ada apa lagi ya, min MINT dengan MIN tanpa huruf T. Huruf MINT itu kan jenis tanaman. Untuk min itu kan minus, bisa minus. Kalau dalam contoh kalimat berarti permen ini memiliki rasa mint. Nah itu kan memiliki rasa, bukan berarti rasanya minus, tapi memiliki rasa mint, rasa minti. Dan untuk membuat turnamen dibutuhkan min 32 tim. Min ini kan bisa minimal atau minus ya gitu. Itulah diksi. Homofon, pemilihan diksi yang memiliki ejaan dan makna berbeda tapi pelafalannya sama. Next, di homograf. Homograf adalah kata yang memiliki lafal dan arti berbeda tetapi ejaannya sama. Homograf, langsung aja ke contohnya itu simple, apel di sini bisa berarti buah dan juga apel atau upacara. Contoh kalimatnya, apel Malang yang berwarna hijau sangat digemari wisatawan lokal dan mancanegara. Gak mungkin kan apel yang tadi disebutkan berarti konteksnya itu untuk kegiatan berkumpul gitu, untuk apel pagi misalnya. Akan mungkin itu kan makanan, itu buah-buahan, apel. Setelah hari libur Natal, para PNS mengikuti apel pagi untuk pengarahan awal kegiatan. Nah, balikan itu kan kegiatan upacara atau berkumpul seperti itu. Terus ada serang bisa serang, bisa serang. Untuk mendatang, ada serang yang berarti mendatangi untuk melawan, dan juga ada nama kota serang itu. Terus ada apa lagi yang lebih simpel? Ada seri, ada seri gigi. Seri untuk makna berarti gigi, dan juga ada seri berarti imbang. Contoh kalimatnya, adik kesakitan di bagian seri giginya yang membuat dia tidak bisa makan gigi. Yang kedua, pertandingan antara Arsenal dengan Chelsea berakhir seimbang. Itu untuk homograf. Lanjut di polisemi, adalah diksi atau frasa kata yang memiliki lebih dari satu arti seperti bunga dan kepala. Contohnya aja simpelnya gini, kepala. Saat berdoa biasanya orang akan menundukkan kepala. Meski umurnya sudah matang, namun Dion masih belum mau menikah karena dia belum siap menjadi kepala rumah tangga.
itu memiliki memiliki lebih dari satu arti. Kan contohnya tadi kepala bisa menjadi kepala rumah tangga, bisa menjadi kepala untuk berdoa. Kalau bunga kan bisa menjadi bunga bank, bisa menjadi bunga desa, seperti itu. Contoh lain berarti ada raja. Gelar raja dangdut diberikan kepada penyanyi Rhoma Irama. Hampir semua binatang yang hidup di hutan takut pada singa si raja hutan. Rajanya ini memiliki beberapa makna lah, raja ini. Tergantung konteksnya mau kemana. Untuk polisemi itu tersendiri. Next, hipernim. Hipernim merupakan diksi yang mewakili banyak kata lainnya atau mencakup makna kata lainnya. Dan juga ada hiponim. Adalah merupakan diksi yang bisa terwakili oleh kata hipernim. Berarti diksi kedua ini kan saling berhubungan gitu loh. Hipernim contohnya ini sempurna. Sempurna ini kan bisa memiliki arti bagus, apalagi ya, luar biasa dan lainnya, bisa diwakili dengan kata sempurna gitu. Sedangkan untuk hiponim merupakan diksi yang bisa terwakili oleh kata hipernim. Contohnya itu untuk hiponim ini aja lah. Misalnya kata hipernimnya itu berarti kata hipernim tadi, hipernim dulu ya, hipernim. Contohnya itu kan hipernim. Nih, suatu hiponim merupakan jenis suatu hipernim, kan itu. Sebagai contoh, merpati, gagak, elang, dan camar seluruhnya adalah hiponim. Hiponim dari hipernim burung. Berarti kan hipernim burung, berarti kan kalau hipernim ini kan lebih rincinya gitu loh. Kalau hiponim kan lebih mencakup semua maknanya gitu. Merpati, gagak kan di hipernimkan menjadi burung, seperti itu. Seperti itu untuk hipernim dan hiponim. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai diksi. Jika terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Fikri biasa dari kelas PTIK semester 2B. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.